Tak cukup sampai di sana, Clara yang semakin buta atas kemarahannya kembali memutar mobilnya dan kembali menabrak David yang sudah tidak berdaya di atas aspal. Bahkan yang lebih menggilakan lagi, Clara melakukan hal tersebut berulang selama 3 kali. Dan itu memang sangat amat mengerikan bagaimana amarah sang istri yang melihat suaminya berselingkuh. Kasus kali ini sangatlah ekstrem karena pada dasarnya kecemburuan seorang wanita bisa menjadi petaka untuk laki-laki yang bermain api. Bayangkan saja sebuah pernikahan yang tampak sempurna, rumah megah, karir cemerlang, kehidupan keluarga yang membuat orang lain iri. Tapi dalam suatu malam, semua itu pun harus hancur karena cinta yang bersemi berubah menjadi kebencian, pengkhianatan berubah menjadi darah. Ini adalah kisah yang mengguncang Amerika. Kisah sang dokter gigi, seorang istri dan ibu yang sangat baik, namun satu keputusan membuat semua hidupnya menjadi sebuah tragedi. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Clara Suarez lahir pada 27 Februari 1958 di sebuah kota bernama Bogota, Kolombia. Ia datang ke Amerika dengan tekad untuk sukses. Ia pun berprofesi sebagai seorang dokter gigi. Clara mempunyai paras yang cantik, cerdas, dan penuh ambisi. Selama itu juga, Clara sering mengitari kota-kota yang berada di Amerika, termasuk Houston, Texas. Saat Clara berada di Houston, ia bertemu seorang pria bernama David Harris. David juga merupakan seorang dokter gigi. Ia tampan, karismatik, dan juga penuh pesona. Penampilan David ini yang membuat Clara Suarez terpincut. Clara dan David akhirnya menjalani hubungan yang serius dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 1992. Clara dan David yang berprofesi sama-sama dokter gigi membangun sebuah klinik bersama dan akhirnya klinik itu pun sukses hingga banyak orang pun mengenal mereka. Mereka dikenal sebagai dua dokter yang serasi. Itulah cara orang mengingat David dan Clara. Klinik David dan Clara ini sangat membawa kesuksesan untuk mereka berdua. Mereka pun akhirnya memiliki rumah mewah, mobil, dan dikaruniai 2 orang anak yang kembar. Semua pun jelas melihat bahwa mereka adalah keluarga yang sangat cemara dan bahagia. Namun, kenyataan di balik itu semua tetap ada hal yang tersembunyi yang amat sangat kelam. Pernikahan mereka ini tidak pernah sempurna. Bahkan, hari dan tahun hubungan mereka semakin retak. David, sang suami, ternyata mudah untuk tergoda kepada wanita lain. Dan di klinik mereka ada seorang pegawai baru bernama Gail Bages. Gail berposisi sebagai sekretaris David. Gail memang sangatlah cantik dan itu membuat sang dokter gigi terpincut atas kecantikannya. Gail pun sendiri tidak menampik. Ia juga menyukai sang dokter gigi yang sangat tampan. Walau sebenarnya Gail tahu David sudah memiliki istri dan ia tetap menjalani hubungan gelap bersama David. Hari demi hari pun berlalu. David semakin sering menghabiskan waktu di klinik. David berdalih kepada Clara bahwa dia banyak sekali pasien yang datang ke klinik mereka. Namun, itu hanyalah siasat David agar bisa terus bersama dengan sang sekretaris. Clara yang awalnya tidak memiliki kecurigaan terhadap David mulai mencium bau-bau kecurigaan.
kecurigaan Clara sendiri bukan datang secara tiba-tiba. Clara merasa sifat David semakin berubah. David sangat amatlah sibuk, sangat dingin, dan hubungan mereka semakin jauh dari kata hangat. Sekarang kita akan masuk ke bab perselingkuhan. Hari demi hari, kecurigaan Clara pun semakin kuat. Tibalah hari sial itu. Di siang itu, Clara bermaksud untuk mengantarkan makanan ke klinik untuk sang suami. Namun, apa yang Clara lihat sungguh menyakitkan. Clara melihat sang suami bermesraan dengan sang sekretaris cantik itu. Hati Clara pun jelas hancur. Dunia Clara benar-benar berhenti untuknya. Semua kecurigaan yang ia pendam selama ini akhirnya benar-benar terjadi. Bahkan ada beberapa orang yang mengenali mereka berdua memberi laporan foto-foto David bersama Gail. Semua pun tak terbantahkan. Hubungan David dan Gail ternyata sudah lama terjadi. Bahkan di sebuah hari tanggal 24 Juli 2002, David dan Gail berada di hotel yang sama. Karena hal ini menghancurkan semua harapan Clara. Clara yang merasa hidupnya sangat bahagia, ternyata itu hanyalah mimpi semu yang tak pernah terjadi. Dan setelah Clara mengetahui, tibalah kita akan masuk bab kehancuran. Kabar bahwa David dan Gail berada di hotel yang sama langsung bergegas untuk menuju hotel tersebut. Clara mengendarai sebuah mobil Mercedes-Benz dengan ditemani sang putri yang masih remaja. Setibanya di parkiran hotel, Clara pun melihat David dan Gail baru saja keluar dari hotel tersebut. Hati Clara di situ benar-benar hancur melihat apa yang dia lihat. Emosi dan amarah Clara pun tak tertahankan. Clara akhirnya menginjak pedal gas mobil dan mengarahkan mobil tersebut kepada David dan Gail. Mobil itu pun melaju sangat kencang. David dan Gail mencoba menghindari mobil tersebut. Namun naasnya David gagal untuk menghindar dan akhirnya terpental sangat kencang. Tak cukup sampai di sana, Clara yang semakin buta atas kemarahannya kembali memutar mobilnya dan kembali menabrak David yang sudah tidak berdaya di atas aspal. Bahkan yang lebih menggilakan lagi, Clara melakukan hal tersebut berulang selama 3 kali. Dan itu memang sangat amat mengerikan bagaimana amarah sang istri yang melihat suaminya berselingkuh. David pun akhirnya dinyatakan meninggal dunia di depan tempat di mana dia melakukan perselingkuhan bersama sang asisten. Gail yang ternyata selamat dan melihat kejadian ini akhirnya menelepon pihak berwajib. Di sini masuk ke tahap investigasi. Gail yang selamat dan melihat kejadian ini akhirnya menelpon pihak berwajib. Dan dengan cepat pihak berwajib pun datang dan menangkap Clara di tempat kejadian itu. Kasus ini pun langsung jelas heboh menghiasi semua media berita. Semua orang yang melihat berita ini pun tidak setuju dengan apa yang telah Clara lakukan. Namun, mereka juga mengerti bagaimana perasaan Clara yang marah karena dikhianati oleh cinta sejatinya. Tapi tetap saja hukum harus terus berlanjut dan tibalah di bab persidangan. Clara akhirnya diamankan kepolisian setelah apa yang ia perbuat. Dan setelah beberapa hari diamankan, Clara pun menjalani sidang hukuman untuk dirinya. Di dalam ruangan sidang pun, Clara menangis dan memohon pengertian. Pengacara Clara sendiri berargumen bahwa ini bukanlah pembunuhan berencana. Ini adalah pembunuhan yang terjadi akibat emosi sesaat. Namun, hukum tetap hukum. Bahkan, jaksa berkata bahwa Clara menabrak sang suami lebih dari 1 kali dan itu menunjukkan sebuah niat dan bukan hanya emosi sesaat. Publik pun di sini jelas terpecah. Beberapa orang bersimpati kepada Clara dan beberapa orang mengutuk apa yang sudah Clara perbuat. Akhirnya, sidang pun berakhir dengan vonis 20 tahun penjara untuk Clara. Clara di sini jelas kehilangan kehidupan glamornya dan juga titelnya sebagai dokter gigi yang sukses menjadi narapidana dengan seragam oranye. Anak-anak Clara dan David tumbuh tanpa ibu dan juga ayah.
reputasinya pun jelas hancur, dan Gail, wanita yang menjadi pusat amarahnya, terus hidup bebas. Jadi, untuk penutup dari kisah Clara dan David ini, Clara yang menjalani semua hukumannya hingga tepat pada tahun 2018, ia pun akhirnya dibebaskan karena telah menyelesaikan hukuman. Dan setelah Clara menjalani semua tuntutan hukum, tibalah ke bab penutup, di mana Clara yang akhirnya bebas pada tahun 2018 karena ia telah menyelesaikan hukumannya. Clara pun keluar sebagai wanita yang berbeda, tak lagi dikelilingi kemewahan, hidupnya kini hanya bayangan dari masa lalu. Kasus ini jelas menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa cinta jika bercampur dengan pengkhianatan dan emosi yang tak terkendali bisa berubah menjadi senjata mematikan. Clara Harris, seorang istri yang mencintai terlalu dalam, seorang wanita yang akhirnya kehilangan juga segalanya. Dan malam itu, di parkiran hotel, sejarah mencatat bagaimana cinta bisa berubah menjadi maut dan petaka. Dan pelajaran lain dari kasus ini, jika kalian dikhianati oleh pasangan kalian, jangan mengikuti emosi sesaat. Tetaplah berpikir hidup itu panjang dan hidup kalian lebih dari segalanya. Tinggalkan, lupakan, dan cari yang lain. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang menyukai kasus kriminal misteri seperti ini, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus kriminal misteri lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata. Terima kasih.